Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan Ramadhani. Saya dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Saya akan menjelaskan nomor 1. Organisasi dapat diartikan sebagai kumpulan beberapa orang yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi dalam bentuk apapun akan selalu ditemui dalam hidup sehari-hari. Organisasi merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dengan beberapa alasan, seperti organisasi digunakan untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin dapat kita lakukan sendiri. Dengan bekerja sama, individu-individu menyesuaikan tugas-tugas yang apabila dikerjakan seseorang sendiri tidak akan tercapai. Manajemen adalah semua bentuk organisasi di mana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen diperlukan organisasi agar usaha mencapai tujuan menjadi lebih mudah, sehingga jika digabungkan maka manajemen organisasi adalah sesuatu perencanaan pada suatu perkumpulan untuk mencapai tujuannya. Nomor 2. Manajemen sumber daya manusia adalah merupakan perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Target perusahaan jadi tujuan utama semua pekerja yang dilakukan oleh karyawan. Meski demikian, manajemen sumber daya manusia kekinian lagi hanya berfokus pada pemenuhan target perusahaan saja, namun juga pemikiran sebagaimana pekerja dari setiap talent yang dimiliki perusahaan. Manajemen sumber daya manusia merupakan sumber proses menangani beberapa masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan atau semua tenaga kerja yang menopang semua aktivitas dari organisasi, lembaga, atau perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nomor 3. Sistem Informasi Manajemen atau SIM merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internet suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produk, layanan, suatu strategi bisnis sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan, mengkoordinasi, mengontrol, menganalisis, serta memvisualisasi suatu informasi dalam organisasi. Sistem informasi manajemen ini terdiri hardware maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi. Nomor 4. Manajemen keuangan adalah kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, hingga mengendalikan dana serta aset perusahaan. Pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari yang merugikan perusahaan. Manajemen pemasaran adalah nomor 5. Manajemen pemasaran adalah analisis, perencanaan, implementasi, serta mengendalikan atas program-program yang dirancang untuk menciptakan pengembangan dan menjaga pertukaran, tentunya yang mewujudkan dengan sasaran pembelian guna mencapai tujuan organisasi atau sebuah perusahaan. 6. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuatu dengan nilai-nilai Islam sehingga dapat melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab
sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etika, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh seperti kejujuran, beberapa kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan cinta kasih. Apabila nilai etika ini dilaksanakan atau menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.